Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Pada sore hari ini Liberty berada di alun-alun lor atau alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, atau lebih tepatnya berada di antara Waringin Kurung atau Beringin yang dikurung. Artinya beringin yang usianya sudah lebih dari 275 ini, pasalnya pohon beringin ini diambil dari Keraton Kartasura Hadiningrat saat pindahnya dari Keraton Kartosuro pindah ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada tahun 1745. Padahal pohon beringin ini keduanya sudah berada lama di Keraton Kartasura, sehingga boleh jadi baik beringin yang ada di sebelah timur ini bernama beringin Joyondaru, sedangkan beringin kurung, beringin sengkeran yang ada di sebelah barat ini disebut Dewondaru. Keduanya usianya bisa jadi bisa lebih dari 300 tahun. Pasalnya ketika di Solo saja, di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sudah berusia 275 tahun. Padahal kedua beringin ini saat itu berada di Keraton Kartasura, sehingga bisa jadi kedua pohon beringin ini usianya sekitar 300 tahun atau lebih. Untuk kali ini kita bukan mau memasalahkan, mempermasalahkan, menyoal, mau membahas tentang usia dari pohon beringin yang sudah tua sekali ini, melainkan di sini Liberty akan membicarakan tentang unik dan misterinya kedua pohon beringin yang ada di tengah-tengah alun-alun lor, alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini. Yang ada di sebelah timur ini disebut dengan Ringin Joyondaru, sedangkan Waringin Sengkeran atau Waringin Kurung yang ada di sebelah barat ini bernama Waringin Kurung Waringin Sengkeran Dewondaru. Yang lebih menarik, keberadaan kedua pohon beringin ini memiliki cerita yang cukup unik dan menarik. Pada ratusan tahun yang lalu, kedua pohon beringin ini dimanfaatkan oleh mereka, baik abdi dalem, sentono dalem, ataupun rakyat biasa yang hendak memprotes apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah yang pada saat itu Sinuwun Pakubono yang memegang, yang bertahta sebagai raja di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang saat itu dikenal sebagai simbolis kepala pemerintahan, kepala kerajaan. Artinya ketika saat itu mereka, baik itu rakyat biasa, abdi dalem, sentono dalem, jika hendak memprotes apa yang menjadi kebijakan dari Sinuwun, mereka melakukan aksi Topo PP. Topo PP ini berdiam diri di antara kedua pohon beringin, baik Joyondaru maupun Dewondaru, dengan menggunakan pakaian khas serba putih-putih, serta memakai ikat kepala pun juga berwarna putih. Pada hari itu, mulai dari pagi hari, mulai terbitnya matahari, bisa jadi hingga terbenamnya matahari, mereka melakukan protes
berjemur di antara kedua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun utara ini. Kalau memang saat itu bernasib istilahnya mendapat ridho dan rahmat ilahi, pastinya apa yang menjadikan semacam laku Topo PP tersebut berjemur dengan panasnya matahari akan diterima oleh Sinuwun Pakubuwono saat itu yang tengah memerintah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sehingga ketika pada saat itu diterima, dipanggil oleh utusan dari keraton untuk masuk ke dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk sekaligus menyampaikan apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi semacam kegelisahan hati dengan putusan rajanya. Saat itu diperkenankan untuk menyampaikan segala unek-uneknya. Kalau saja apa yang menjadikan unek-uneknya itu diterima oleh beliau Sinuwun Pakubuwono Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pastinya apa yang menjadi hajatnya terkabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kedua pohon beringin ini selain dipakai untuk laku Topo berjemur matahari, Topo PP, Topo DD berjemur pada panasnya matahari hingga sampai dipanggil oleh beliau Sinuwun Pakubuwono, ternyata ada yang lebih unik dan menarik lagi. Ternyata kedua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun lor ini membawa rezeki tersendiri. Artinya rezeki ini tidak menyimpang dari aturan agama Islam. Tidak berarti kita menyekutukan Allah. Rezeki tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kedua pohon beringin ini menjadikan sarana dan prasarana untuk memperoleh rahmat dan ridho ilahi melalui tirakatan. Artinya ketika baik itu peziarah, pengunjung saat ini ataupun siapa saja yang berkenan melakukan memutari jalan kaki, memutar kedua pohon beringin ini secara keseluruhan dari pohon beringin Dewandaru dan Jondaru ini dikelilingi sebanyak 7 kali sambil beristighfar, insya Allah apa yang menjadi hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendatangkan rezeki tersendiri. Apa yang menjadi keinginan terkabulkan. Hanya berjalan kaki mengitari kedua pohon beringin Dewandaru dan Jondaru yang pastinya kalau dihitung 7 kali putaran bisa jadi tidak sampai 1 kilometer untuk menempuh perjalanan jalan kaki. Hanya saja tidak segampang itu. Tak jarang ketika mampu mengitari kedua pohon beringin ini 1, 2, sampai 3 kali, mungkin yang keempat, 5, 6, dan 7-nya bisa jadi salah hitung, konsentrasi jadi buyar, dan apa yang menjadikan keinginan termasuk apa yang menjadi hajatnya jadi bingung. Memang di sini dibutuhkan benar-benar konsentrasi tersendiri. Artinya begitu suasana hati tenang, nyaman dan bersih, baik itu mau dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari, terserah waktunya. Cukup hanya mengitari pohon beringin baik Dewandaru dan Jondaru sebanyak 7 kali putaran sambil membacakan kalimat ampunan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya hingga mampu mengelilingi kedua pohon beringin ini sebanyak
7 kali. Serasa memang gampang, tapi kenyataan tidak sedikit mereka yang menjalankannya gagal di tengah jalan. Ketika 1, 2, 3 sampai 4 kali putaran, saat itu konsentrasinya masih bisa tenang. Tapi begitu selanjutnya, mendadak antara keyakinan mengitari 4 kali, 5 kali, ataupun sampai 7 kali sudah jadi bingung, sudah jadi gelisah. Artinya dari kegelisahan tersebut menyatakan, menggambarkan bahwa suasana hatinya memang sedang tidak nyaman, sehingga boleh dikatakan gagal. Ternyata tidak mudah, bukan cukup hanya mengelilingi 2 pohon beringin atau waringin kurung atau waringin sengkeran atau beringin kurung yang ada di alun-alun lor Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini. Ternyata tidak mudah. Konsentrasi bisa dibuatnya pecah saat kali pertama. Putaran 1, 2, 3 bisa jadi bisa tenang, kusuk, dan yakin akan hajatnya akan terkabulkan. Namun pada kenyataannya tidak sedikit yang gagal. Sekali lagi, kalaupun itu berhasil dan sampai 7 kali benar-benar yakin mengitari pohon beringin Dewondaru dan Joyondaru itu sebanyak 7 kali, dan senantiasa mengucapkan kalimat istighfar, mohon ampunan kepada Allah, insya Allah apa yang menjadi hajatnya akan terkabulkan. Sekali lagi, itu semua bukan karena semacam misalnya penunggu gaibnya dari baik itu beringin Dewondaru ataupun beringin Joyondaru. Bukan itu semua. Rezeki tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan kedua pohon beringin yang saat itu diambil dari Keraton Kartosuro ini hanya merupakan sarana belaka. Sekali lagi, terkabul dan tidaknya hajat tersebut semua kuasa ilahi, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keberadaan pohon beringin Dewondaru dan Joyondaru ini. Sekali lagi, bukan itu. Yang jelas doa terkabulkan karena apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo silahkan bagi pengunjung atau peziarah atau mereka para wisatawan yang datang ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bisa mencobanya. Hanya berputar mengelilingi, memutari 2 keberadaan pohon beringin Dewondaru dan Joyondaru yang ada di alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, sambil terus mulutnya kumat kamit membacakan kalimat istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Dan setelah selesai dari itu semua, selanjutnya tinggal mengharapkan rahmat dan ridho ilahi, apa yang menjadi hajatnya agar terkabulkan. Demikian Liberty melaporkan dari alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.